Gisela Bendong Boniel adalah sosok yang mengagumkan. Sebagai pilot perempuan pertama untuk AirAsia di Filipina, ia terbang tinggi, menerima banyak pujian atas keterampilannya. Namun di balik kesuksesannya, cerita yang berbeda terjadi. Kisah kekerasan dalam rumah tangga, masalah keuangan, dan perjuangan untuk kebebasan melalui pembatalan pernikahan, itulah yang menghiasi hari-hari di hidupnya. Lalu kemunculan berita yang mengejutkan tentangnya membuat semua orang bertanya-tanya, bagaimana hidup wanita pelopor ini bisa berakhir begitu tragis? Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Perjalanan Gisela dari kokpit pesawat hingga terjun ke dunia politik sungguh tidak terduga sekaligus luar biasa. Sebagai pilot perempuan pertama AirAsia di Filipina, ia telah melewati banyak hambatan. Namun pada tahun 2016, Gisela memutuskan untuk memulai babak baru dalam hidupnya, yaitu meninggalkan gelar kapten untuk mengenakan selempang wali kota Bien Unido Bohol. Peralihan ini tidaklah mulus. Ia menggantikan suaminya, Ninoray Boniel, yang telah menjabat selama 3 periode berturut-turut. Perubahan dari dunia penerbangan ke pemerintahan lokal menjadi tantangan besar baginya. Kritikus meragukan pengalamannya di bidang pelayanan publik, sehingga memaksanya beradaptasi dengan cepat. Gisela pun lalu mengambil kursus singkat tentang tata kelola pemerintahan daerah dan bertekad untuk membuktikan dirinya sendiri. Meski menghadapi banyak rintangan, masa jabatan Gisela sebagai wali kota ditandai dengan ambisi dan kemajuan. Ia memprioritaskan inisiatif di bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan program peningkatan mata pencaharian, dengan tujuan meningkatkan perekonomian Bien Unido dan kualitas hidup warganya. Namun di tengah kesibukan itu, badai mulai muncul dalam kehidupan pribadinya. Dari luar, Gisela dan Ninoray tampak seperti pasangan sempurna, bahagia dan penuh kesuksesan, seolah takdir telah menyatukan mereka. Kisah mereka dimulai pada tahun 2010 saat Ninoray bertemu Gisela di sebuah konferensi di Tagbilaran, ibu kota Bohol. Hubungan mereka semakin erat, hingga pada tahun 2012 mereka menikah secara sipil setelah Gisela mengetahui dirinya hamil 2 bulan. Pada Juli tahun yang sama, mereka menyambut kelahiran putra pertama mereka. 3 tahun kemudian pada tahun 2015, mereka merayakan pernikahan gereja yang indah. Namun di balik kebahagiaan yang terlihat, pernikahan mereka mulai retak. Masalah keuangan menghantui mereka, dan desas-desus tentang kekerasan dalam rumah tangga mulai terdengar. Pada Juni 2017, segalanya mencapai puncaknya. Pada tanggal 6 Juni, Gisela bersama sahabatnya, Angela Layson, mengajukan dokumen pembatalan pernikahan dan laporan dugaan korupsi terhadap Ninoray. Ini adalah langkah berani untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Namun takdir memiliki rencana lain. Keesokan harinya, 7 Juni 2017, Gisela menghilang. Berita mengejutkan ini menyebar dengan cepat. Wali kota Bien Unido hilang, diduga tewas. Tuduhan mengerikan pun muncul. Suaminya sendiri, Ninoray Boniel, dituduh menculik dan membunuhnya. Pada 8 Juni, hanya sehari setelah Gisela menghilang, polisi menemukan sebuah perahu motor di Pulau Malingin, Bien Unido. Di perahu itu terdapat noda darah yang menjadi saksi bisu dari kengerian yang terjadi. Penyelidikan mengungkap lebih banyak bukti, termasuk selimut yang diangkat dari dasar laut di perairan Lapu-Lapu. Saksi mata mengkonfirmasi bahwa selimut itu digunakan untuk membungkus tubuh Gisela sebelum dibuang ke laut. Sahabat Gisela, Angela Layson, memberikan kesaksian kunci. Ia mendengar suara Ninoray di antara para pelaku. Berdasarkan cerita Angela, pada 6 Juni, Gisela bersama dengannya melakukan perjalanan ke Tagbilaran, ibu kota Bohol, untuk mulai proses pembatalan pernikahan dan mengajukan pengaduan korupsi terhadap suaminya, Ninoray. Gisela menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Ninoray telah menyalahgunakan dana publik selama masa jabatannya sebagai wali kota. Pernikahan mereka dipenuhi pertengkaran hebat, dan Gisela berencana mengundurkan diri dari jabatan wali kota untuk meninggalkan Ninoray selamanya. Namun ia ingin menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu.
Setelah menyelesaikan urusannya di Takbilaran, Gisela dan Angela berencana kembali ke Cebu City untuk menghadiri acara pada malam hari. Namun dua pegawai pemerintah, Brian dan Wilfredo, membujuk mereka untuk mampir ke Bien Unido, tempat Gisela menjabat sebagai wali kota untuk menandatangani beberapa dokumen penting. Dengan perasaan kesal karena perubahan mendadak ini, Gisela akhirnya setuju. Sesampainya di Bien Unido, mereka menginap di sebuah kamp selam untuk malam itu. Putra remaja Angela juga bergabung dengan mereka, dan mereka semua masuk ke kamar masing-masing. Sekitar pukul 2 dini hari, 6 pria bertopeng menerobos masuk ke kamar mereka. Angela dipukuli, disetrum, dan diikat, serta mulutnya ditutup dengan lakban. Dalam keadaan bingung, ia menyaksikan Nino Ray di antara para penyerang. Nino Ray saat itu menuduh Gisela berselingkuh, memanggilnya dengan kata-kata kasar sambil memukulinya. Angela mendengar Gisela memohon, bahkan memanggil Nino Ray dengan panggilan akrabnya In-In untuk menenangkannya. Tetapi Nino mengabaikan permohonan itu. Para pria itu lalu menyeret Gisela pergi, dan itulah terakhir kali Angela melihatnya hidup. Gisela dibawa ke sebuah perahu, tidak sadarkan diri dan dibungkus selimut. Saat sadar, ia memohon pengampunan kepada suaminya. Namun Nino Ray malah menarik rambutnya, melontarkan hinaan, dan menembaknya di kepala. Saat fajar, Nino Ray dan kaki tangannya mengikat tubuh Gisela ke sebuah batu berat, membungkusnya dengan jaring ikan, dan membuangnya ke laut antara Bohol dan Cebu. Sementara itu, Angela dan putranya dipaksa masuk ke sebuah mobil van dan dibawa ke pelabuhan di Bohol. Mereka diancam agar tetap diam atau akan dibunuh, serta diberi tiket palsu atas nama Gisela untuk membuat seolah-olah ia telah naik feri menuju Cebu bersama mereka. Setibanya di Cebu, Angela dengan berani melaporkan penculikan itu kepada polisi dan memberitahu keluarga Gisela, menolak untuk bungkam meskipun mendapatkan ancaman. Bukti yang terkumpul akhirnya mengarah pada penangkapan Nino Ray Boniel dan kaki tangannya pada 8 Juni 2017. Awalnya, Nino Ray menyangkal tuduhan tersebut. Ia mengarang cerita bahwa Gisela masih hidup dan bersembunyi, dengan alasan, istriku Gisela memiliki banyak alasan untuk bersembunyi atau bahkan berpura-pura mati, karena ia terjerat utang jutaan peso. Namun kebohongan itu runtuh dengan adanya bukti baru. Riolito Boniel, sepupu Nino Ray, mengakui perannya dalam kejahatan tersebut. Riolito mengungkap bahwa ia adalah pengemudi perahu yang digunakan dalam pembunuhan itu dan menyatakan bahwa Nino Ray lah yang menembak Gisela. Pengakuan ini menjadi kunci dalam mengungkap rangkaian peristiwa yang berujung pada kematian Gisela. Penyelidikan mengungkap rencana yang sudah dipersiapkan dengan matang. Rekaman CCTV dan kesaksian saksi menunjukkan bahwa Gisela dan Angela dipaksa kembali ke Bien Unido dengan alasan yang mencurigakan. Meskipun tubuh Gisela tidak pernah ditemukan, jaksa berhasil membangun kasus kuat terhadap Nino Ray dan kaki tangannya. Pada tahun 2018, Departemen Kehakiman sempat membatalkan tuduhan pembunuhan terhadap Nino Ray dan membebaskan para tersangka yang memicu kemarahan publik. Setelah protes keras, kasus ini ditinjau ulang dan dihidupkan kembali. Reaksi Nino Ray di pengadilan tertawa saat mendengar kesaksian tentang upaya Gisela melarikan diri dari selimut, membuat semua orang tertegun. Ia menunjukkan tidak ada penyesalan sama sekali, menambah luka bagi keluarga dan komunitas yang mencintai Gisela. Saat keluar dari ruang sidang, saudari Gisela tidak bisa menahan emosinya dan berteriak, "Kau iblis, Ray!" Kata-kata itu mencerminkan amarah dan kesedihan dari keluarga dan komunitas yang masih berduka atas kehilangan yang begitu tragis. 5 tahun setelah pembunuhan Gisela, Nino Ray akhirnya mengakui telah membunuh istrinya. Tuduhan terhadapnya sangat berat: pembunuhan, penculikan, penahanan ilegal yang serius, dan penganiayaan fisik. Hanya dengan dakwaan pembunuhan saja, ia menghadapi ancaman hukuman hingga 4 dekade penjara. Namun dalam proses persidangan, jelas terlihat bahwa jaksa menghadapi tantangan besar. Tidak adanya jasad Gisela menjadi kendala utama.
Tanpa bukti fisik yang menjadi inti dari kejahatan, jaksa harus mengandalkan bukti tidak langsung dan kesaksian saksi untuk membangun kasus mereka. Pada 8 Februari 2022, Nino Ray Boniel dan 3 terdakwa lainnya mengajukan tawaran keringanan hukuman. Mereka bersedia mengaku bersalah atas dakwaan yang lebih ringan, yaitu pembunuhan, dibandingkan pembunuhan berencana. Perkembangan ini mengejutkan banyak pihak mengingat beratnya dakwaan awal. Setelah mempertimbangkan tantangan dalam kasus ini dan kekuatan bukti yang ada, jaksa memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Akibatnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 8 hingga 14 tahun kepada para terdakwa, jauh lebih ringan dibandingkan ancaman 40 tahun penjara untuk pembunuhan berencana. Namun, Nino Ray dan para terdakwa lainnya masih menghadapi dakwaan terpisah untuk penahanan ilegal dan penculikan di pengadilan lain, yang dapat berujung pada hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah. Meskipun hukuman yang lebih ringan ini mengecewakan sebagian pihak, pengakuan Nino Ray memberikan sedikit rasa lega bagi keluarga Gisela. Pada 1 Juli 2017, Pantai Bohol menjadi tempat berkabung saat keluarga, teman-teman, dan masyarakat berkumpul untuk mengenang Gisela Boniel. Bunga-bunga menghiasi ombak, dan lilin-lilin menerangi malam sebagai simbol harapan dan tekad untuk menjaga ingatan Gisela tetap hidup. Acara ini menjadi awal perjalanan panjang bagi sebuah kota yang masih berduka atas kehilangan pimpinan yang berdedikasi. Nasib tragis Gisela memicu percakapan yang lebih luas. Kasusnya menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik Filipina, termasuk risiko penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Tragedi ini menjadi titik tolak untuk mendorong reformasi yang melindungi pemimpin perempuan dan menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih aman. Pengungkapan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Gisela di tangan Nino Ray membawa perhatian pada isu yang meluas, bahkan di antara figur publik. Kasus ini meningkatkan kesadaran dan mendorong lebih banyak perempuan untuk bersuara dan mencari bantuan. Untuk mengenang Gisela, berbagai kampanye dan inisiatif diluncurkan guna meningkatkan kesadaran akan kekerasan dalam rumah tangga dan memperjuangkan hak-hak perempuan di Filipina. Namun, kesepakatan yang mengurangi hukuman Nino Ray dari pembunuhan berencana menjadi pembunuhan biasa menimbulkan pertanyaan. Apakah keadilan benar-benar ditegakkan? Pengkhianatan yang mengejutkan oleh suaminya sendiri diikuti oleh proses hukum yang rumit, mengungkap kelemahan dalam sistem peradilan dan prevalensi kekerasan dalam rumah tangga. Hukuman 8 hingga 14 tahun untuk tindakan yang begitu kejam terasa terlalu ringan. Apakah ini adil untuk Gisela dan kehidupan yang seharusnya masih ia jalani? Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.